Siapa yang tidak mengenal keripik pisang asal Lampung? Makanan ringan ini kerap dijadikan buah tangan atau oleh-oleh. Tidak lengkap rasanya jika ke Lampung tidak membeli oleh-oleh keripik pisang Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah potensi penghasil pisang nomor 4 di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Letak geografis Lampung yang secara umum berada di dataran rendah, menjadikan Lampung begitu strategis bagi pertumbuhan tanaman hortikultura seperti pisang. Data terakhir yang dirilis Koperindak atau Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyebutkan, provinsi ini menghasilkan sebanyak 6.373.533 ton pisang dari area tanam seluas 119.018 hektar. Potensi hortikultura berkualitas serta cita rasa yang baik dari pisang di daerah Lampung ini menjadikannya sebagai kebanggaan masyarakat setempat. Karena itu, tumbuh dan berkembangnya petani, perajin, dan pengusaha keripik pisang di Lampung ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Masyarakat yang menggeluti bidang ini pun kian bertambah dan kian banyak setiap tahunnya. Apalagi, cara pengolahan keripik pisang ini pun tak sulit. Proses pengolahannya kita sortir yang bagus. Kira-kira jangan terlalu tua, kalau matang nggak bisa. Artinya kalau terlalu muda juga nggak bisa, sedang lah. Dikupas, terus kita proses serut. Udah diserut, digoreng. Terus digoreng, kita kan ada yang goreng 1 kali. Kalau 1 kali yang tipis-tipis. Tapi kita banyak yang goreng 2 kali. Sistemnya tebel. Pisangnya tebel tapi digoreng 2 kali jadi renyah gitu. Suheri merintis usaha keripik sejak tahun 2000. Awalnya, ia berjualan keripik singkong, namun hasilnya biasa-biasa saja. Baru 5 tahun belakangan ia mengembangkan usaha keripiknya dengan menambah menu keripik pisang dan dilanjutkan dengan beberapa menu lainnya. Diakui oleh Suheri, keripik pisang adalah produk unggulannya. Dagangannya laris manis di serbu pengunjung, walaupun modal awal Suheri terbilang kecil. Modal awal tadinya sekitar 2 juta. 2 juta cukup ya Pak ya? Cukup. Kalau untuk bikin keripik singkong aja gitu. Kalau sekarang udah bikin keripik pisang, keripik mantang, macam-macam keripik kurang kalau gitu. Artinya minimal 15 juta itu. Angka yang disebutkan Suheri hanyalah ongkos produksi semata, belum termasuk dengan sewa toko dan bangunan tempat ia menjalankan usahanya. Dari modal yang ia putarkan tersebut, kini Suheri mendapatkan modal yang lumayan, mapan, dan stabil. Omset per hari kalau hari-hari biasa di atas 1 jutaan dapat. Artinya 1,5 juta. Kalau hari-hari liburan panjang, misalkan liburan anak sekolah, hari raya, itu bisa 4 kali lipatnya. Menjalani usaha keripik seperti yang dilakoni Suheri ternyata tak sulit, walaupun juga tak boleh dibilang gampang. Dibutuhkan strategi khusus dan jurus jitu untuk menarik konsumen. Apalagi di Jalan Pagar Alam Kota Bandar Lampung ini, toko penjual keripik pisang dan keripik buah lainnya berdiri berderet di sepanjang Gang PU. Setiap toko harus memiliki ciri khas dan tampil beda daripada penjual dan pengusaha keripik lainnya. Suheri menjual keripik dagangannya tidak dalam bentuk kemasan. Setelah digoreng, biasanya ia langsung meletakkan barang dagangannya di etalase. Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen dapat mencicipi langsung keripiknya yang masih baru dan fresh sebelum memesan atau membeli. Oh, kita sering ke sini, jadi 1 bulan tuh minimal 2 kali. Saya pulang ke Palembang itu 1 minggu sekali, jadi minimal di sini 2 kali seminggu. Ini tempat langganan saya si Suheri ini karena dia prosesnya langsung, jadi kita langsung beli di tempat pembuatannya langsung keripik ini. Keripik pisang ya terutama kan makanan paling terkenal dari Lampung ya. Jadi harus dicobain. Biar bisa buat oleh-oleh juga.
Kalau makan keripik itu atau kerupuk gitu enak rasanya kan bergerak-bergerak terus itu mulut bergerak-bergerak terus. Nah, kalau bergerak-bergerak itu kan suka menghilangin stres juga. Sehat ya? Sehat. Dalam melakoni industri kecil, inovasi dan kreasi juga mutlak dibutuhkan. Seperti industri keripik pisang ini, tidak sebatas keripik asin atau manis saja yang dibuat, melainkan berbagai jenis rasa dan aroma pun diproduksi demi menarik minat konsumen. Keripik pisang, singkong, tales, mantang, sukun. Pisang berapa rasa, Bu? Ada 11 rasa. 11 rasa, apa aja? Coklat, mocha, jagung manis, jagung bakar, melon, stroberi, balado, durian, rumput laut. Yang paling laku apa, Bu? Coklat, nomor 1 coklat. Kini Suheri sudah memiliki 7 orang karyawan dengan rata-rata upah sebesar Rp40.000 per orang per hari. Dari tangan merekalah, popularitas keripik pisang sebagai oleh-oleh khas dari Lampung terdengar sampai pelosok Nusantara. Konon oleh-oleh ini juga dibawa sampai ke mancanegara. Ahmad Suheri merupakan satu cerita sukses dari sekian banyak pengusaha keripik sukses di Gang PU, Jalan Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Namun kesuksesan yang diraih Suheri dan pelaku-pelaku usaha keripik lainnya tidak lepas dari peran besar Sucipto, sang maestro yang merupakan pelopor bagi perkembangan dan pertumbuhan industri keripik di sentra oleh-oleh Gang PU, Kota Bandar Lampung ini. Sebagai pionir, Sucipto memang lebih dulu menggiati usaha keripik ini. Dari awalnya, ia merintis usaha keripik singkong pada tahun 1996. Sucipto mulai berinovasi dan mencoba membuat keripik pisang yang kini sudah bermacam-macam aroma dan rasa. Beberapa tahun belakangan, Sucipto pun berinovasi lagi dengan membuat keripik buah. Kendati begitu, keripik singkong dan keripik pisang yang sejak awal digelutinya tetap ia jalankan. Saya mulai usaha dari tahun 96, jadi udah berapa tahun sampai sekarang ini. Saya mulai dari usaha ini keripik singkong di awalnya. Kemudian saya kembangkan menjadi keripik pisang. Setelah keripik pisang, keripik singkong sudah berjalan, kita kembangkan lagi sekarang ke keripik buah segar. Dari pengalamannya bereksperimen, Sucipto akhirnya tahu berapa lama produk-produk dapat bertahan di pasaran, mulai dari keripik singkong, keripik pisang, hingga keripik buah. Kalau keripik singkong 1-2 bulan. Nah, biasanya dalam satu bulan sudah habis, belum sampai 1 bulan sudah habis kalau keripik singkong. Keripik pisang 3 bulan sampai 5 bulan. Kalau keripik buah segar, itu bisa sampai 1 tahun. Dalam membuat keripik buah, meski pengerjaannya terlihat relatif lebih sederhana, namun faktanya justru sebaliknya. Perlu pengetahuan teknis untuk penguasaan alat dan pengaturan waktu yang benar-benar akurat. Keripik buah menggunakan penggorengan vakum yang memang dikhususkan mengeringkan buah sehingga bisa renyah layaknya keripik. Dengan alat ini hampir semua jenis buah seperti semangka, salak, mangga, nanas, nangka, dan lain sebagainya bisa dijadikan keripik. Yang pasti ya kita harus tahu ya kalau buah itu udah matang apa belum, udah masak apa belum. Yang saya katakan buah segar juga artinya matang dalam posisi segar. Nah,
Seperti nangka contohnya. Nangka itu kita tahu, oh ini yang bagus, yang matang. Ya kita kupas dulu, sudah dikupas, kita harus belah ya. Kita buang bijinya, setelah itu dicuci. Setelah dicuci, kita timbang berapa banyak yang harus kita goreng. Umpamanya kita harus tahu 5 kilo, apa 7 kilo, apa 8 kilo yang harus masuk ke dalam penggorengan. Nah, sudah kita timbang, kita masukkan ke dalam alat penggorengan kita. Kemudian setelah dimasukkan ke alat penggorengan kita juga harus tahu teknis kita. Di situ memang butuh insting, ilmu dan segala macamnya ya. Dengan kekuatan vakum sekian, ya, suhu sekian, kemudian panasnya udah diketahui sekian, baru kita masukkan. Kita putar. Dengan lama proses 1 sampai 1,5 jam diangkat. Ya, diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam spinner. Nah, spinner peniris minyak diputar 3 menit. Nah, diputar 3 menit kering. Jadinya renyah udah. Gitu. Udah gitu kita kemasin. Nah, sudah dikemasi, udah siap jual. Dan yang menarik, kendati waktu kadaluarsa untuk berbagai jenis keripik ini antara 3 sampai 6 bulan untuk keripik singkong dan pisang, sementara ketahanan keripik buah relatif lebih lama hingga 1 tahun. Namun dalam proses pembuatannya, industri keripik Lampung ini sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet. Sehingga aroma dan rasa manis yang didapat dari keripik buah merupakan rasa asli dari buah tersebut. Kalau singkong dan pisang kan ada, umpama kita mau manis, nah kita kasih gula. Kemudian mau rasa coklat, kita buatkan rasa coklatnya. Stroberi kita ada bumbu stroberinya, itu kalau pisang. Karena itu dari pisang mentah ya, bukan pisang matang, gitu lah. Jadi bahan tambahannya ada, cuman kalau bahan pengawet kami tidak pakai. Setelah berhasil, Sucipto pun tidak lantas larut menjadi pengusaha yang mengeluh-elukan harta dan lupa terhadap sesama. Berkat ketekunan dan pengalaman yang diperolehnya menggeluti industri keripik, Sucipto kini lebih sibuk berbagi ilmu dengan membina unit-unit kecil dan menengah atau UKM yang merupakan para tetangga, kerabat, dan handai taulan di wilayahnya. Kalau karyawan saya nggak banyak, apalagi dengan keripik buah yang saya geluti sekarang ini, saya memperkecil tenaga kerja, mengurangi tenaga kerja. Tapi bukan berarti saya nggak punya. Saya punya 5 tenaga kerja. Kesuksesan Sucipto dan 11 warga lainnya dalam mengembangkan potensi hortikultura lokal seperti pisang dan buah-buahan lainnya merupakan hasil binaan perusahaan BUMN, PT Perkebunan Negara atau PTPN 7, yang didukung penuh oleh pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. Untuk di level-level Provinsi Lampung, juga kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Juga kita juga bersinergi juga dengan forum perusahaan swasta Lampung, gitu istilah kita Forkapel. Tapi yang lebih intensif, yang sering dalam hal pembinaan, dalam hal perdagangan, kita dengan Koperinda. Kita kerjasama mengenai pelatihan-pelatihan, kewirausahaan. Dengan adanya peran dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan pemerintah daerah, serta dukungan dan keterlibatan pihak-pihak lainnya, kegiatan masyarakat berupa unit usaha kecil dan menengah, seperti usaha rumahan keripik pisang dan keripik buah ini, mampu bertahan bahkan berkembang. Hasilnya, kesejahteraan masyarakat sekitar pun membaik. Derajat dan martabat daerah pun ikut terangkat. Tumbuh kembangnya industri keripik di Gang PU, Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung ini tidak lepas dari peran besar PTPN 7.
perusahaan BUMN yang bergerak di bidang agrobisnis yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Provinsi Lampung. Berkat sinergitas ini, masyarakat Lampung benar-benar diuntungkan dan dapat merasakan manfaat yang nyata bagi perubahan, perkembangan, dan kemajuan perekonomian mereka. Sebetulnya selain kita kan terus terang menganut kepada 3P ya. People, Profit, dan Planet. Jadi dalam kaitan ini kita juga harus tetap menaungi dalam misi kita adalah yaitu people ya. Jadi bagaimana keberadaan BUMN ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, oleh stakeholder kita secara luas. PT Perkebunan Negara atau PTPN 7 awalnya hanya menaungi 12 perajin keripik. Seiring berjalannya waktu dan tumbuhnya kepercayaan, kini lebih dari 40 perajin industri keripik berada di bawah binaan PTPN 7. Selain mengucurkan dana untuk permodalan usaha keripik, PTPN juga melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan mendidik dan mengajarkan binaannya bagaimana memproduksi keripik secara profesional dari hulu hingga hilir. Mitra binaan PTPN kita. Ya alhamdulillah kita dikasih modal waktu awal pertamanya nggak banyak sih, cuma 3 juta tapi cukup membantu. Artinya uang 3 juta itu kita kembangkan, alhamdulillah sampai sekarang. Ada pelatihan-pelatihan, ada studi banding, studi tour. Saya sendiri Jogja, ya kan, ke Semarang pernah dibawa studi banding ke sana. Karena dari hasil studi banding kita bisa membandingkan kita itu seperti apa sebenarnya. Nah, sudah layak apa belum? Kalau mungkin kita kurang, kita bisa tambahin. Itu kalau studi banding. Kemudian ada pameran yang artinya kita ajang promosi kan, ajang promosi. Otomatis peningkatan penjualan kita pada akhirnya. Kemudian manajemen pembukuan, kita ada manajemen pembukuan, itu diajarkan juga. Kemudian ada juga pelatihan-pelatihan dari PTPN 7 itu pengemasan. PTPN 7 yang bersinergi dengan Koperindak juga mengajarkan kepada masyarakat binaan cara mengemas, manajemen bisnis, hingga teknik pemasaran. Selain itu, sinergitas antar institusi ini juga menciptakan ruang promosi bagi produk yang dihasilkan dengan cara menggelar berbagai event pameran baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lampung merupakan salah satu produksi keripik pisang ya yang sudah terkenal di mana-mana. Nah, keripik pisang ini sendiri kita sudah berupaya untuk bervariasi lah bagaimana hasil daripada mereka. Dengan cara antara lain kita memberikan pelatihan-pelatihan pada IKM ini supaya mereka bisa lebih mengerti bagaimana cara mengolah, memasarkan sekaligus manajemennya. Seperti itu. Jadi pelatihan setiap saat kita adakan kepada IKM-IKM yang baru-baru berkembang. Gencarnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait serta pameran-pameran yang digelar mengisyaratkan industri ini telah berkembang secara pesat. Renyahnya keripik asal Lampung ini menjadi sangat terkenal, sehingga kemudian muncul permintaan dari pengusaha asing untuk mendapatkan suplai keripik pisang dengan skala besar dan intensif. Namun permintaan ekspor keripik ini tidak dapat disanggupi oleh unit-unit kecil dan menengah di Lampung. Ketidakmampuan memenuhi permintaan ekspor ditenggarai karena beberapa faktor, seperti faktor musim yang berpengaruh terhadap produksi bahan baku, serta masyarakat yang cepat puas dengan apa yang sudah didapat, juga merupakan kendala tersendiri. Mungkin bahan pokoknya juga memang tersendat-sendat, mungkin pengaruh-pengaruh dari situ juga. Tapi ya ke depan bagus masukan itu. Coba nanti kita ini kan misalnya mengundang orang yang bisa memotivasi dia untuk selalu berusaha meningkatkan usaha-usaha itu. Saat ini mereka hanya sebagai katakanlah level-level pedagang kecil yang memasok, sedangkan yang untuk keluarnya itu masih pedagang-pedagang besar.
obsesi kita adalah bagaimana mereka juga ke depannya bisa juga bersaing dengan pedagang-pedagang itu, dan tingkat kemandiriannya juga cukup besar. Dan itu sebetulnya kalau dikatakan kendala, kita akui itu adalah suatu kendala bagaimana merubah mindset mereka, bagaimana juga mengubah paradigma mereka supaya mereka itu sendiri tidak hanya menekuni ya bidang usaha ini hanya sebatas memenuhi katakanlah kehidupan sehari-hari, tapi bagaimana juga mereka menjadi yang jauh lebih besar lagi. Itu tantangan kita sebenarnya. Optimisme PT PN 7 dan Koperindak dalam membangun ekonomi masyarakat, khususnya melalui unit usaha kecil dan menengah atau UKM seperti yang diterapkan di Lampung ini, patut diacungi jempol. Namun untuk bicara dalam skala yang lebih luas lagi, dibutuhkan sinergitas yang simultan antar pemangku kebijakan dan unit usaha terkait, agar renyahnya keripik asal Lampung ini mampu membawa jajanan kuliner Indonesia semakin mendunia.